Dan sebelum kita masuk pada materi ciri-ciri makhluk hidup, ada pertanyaan untuk kamu nih. Pertanyaan ini akan menguji seberapa peka kamu terhadap lingkungan di sekitar kamu. Nah, pertanyaannya gini, kamu percaya nggak kalau tanah itu bisa meluas dan melebar dengan sendirinya? Misal, kamu punya lahan di rumah 1 meter dikali 2 meter untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Nah, jika didiami beberapa tahun, kamu percaya nggak kalau tanah itu bisa meluas dan melebar dengan sendirinya? Percaya nggak? Enggak, yakin nggak percaya. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasannya, kamu dulu kunci jawabannya buat ditulis dalam kolom komentar ya, biar kami tahu jawaban kamu apa. Dah. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Apa benar tanah bisa berkembang dan meluas dengan sendirinya? Tidak ya, karena tanah bukanlah makhluk hidup. Nah, sebelum itu, kamu perlu tahu nih, kalau lingkungan di sekitar kita tersusun atas 2 jenis komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, komponen biotik adalah komponen yang tersusun atas semua jenis makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Terus, apa sih komponen abiotik itu? Kebalikannya ya, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Tanah adalah salah satu contoh komponen abiotik. Selain itu juga ada air, cahaya matahari, bahkan udara. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perkenalkan, nama saya Murnian Laia. Saya Winene Fridaili. Saya Archen Loranias Daily. Dan saya Yeskian Menrepa. Nah, gimana sih cara kita ngebedain makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Jawabannya adalah Dengan mengetahui karakteristik makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang tidak dimiliki benda-benda tak hidup. Apa ya ciri-cirinya? mau tahu. Yuk simak penjelasannya. Baik, kita masuk pada nomor 1, bergerak. Karakteristik yang pertama adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Bergerak itu adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisi. Manusia dapat berjalan dan berlari. Begitu pula dengan hewan. Bahkan, tumbuhan ternyata juga bisa bergerak kok. Misalnya, pergerakan bagian batang mengikuti cahaya matahari. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Gerak pada manusia dan hewan itu bersifat aktif. Manusia dan hewan mempunyai sistem gerak, dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak, yang disebut alat gerak berupa otot, tulang, dan sendi. Nah, bagaimana dengan gerak pada tumbuhan? Gerak pada tumbuhan teman-teman hanya terjadi di bagian tertentu dari tubuhnya, sehingga gerakannya bersifat pasif, seperti saat bunga mekar, akar yang bergerak mencari air dan mineral, serta daun yang bergerak mencari sumber cahaya matahari. Nomor 2, membutuhkan makanan. Berikutnya adalah membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makan sebagai sumber energi. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Ada 2 macam cara untuk mendapatkan makanan bagi makhluk hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti tumbuhan yang mendapatkan makanan dari fotosintesis. Sementara itu, heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi, harus mendapatkan makanan dari organisme lain. Contohnya, manusia yang harus makan nasi untuk dapat energi. Nasi itu berasal dari organisme lain, yaitu tumbuh-tumbuhan. Karakteristik makhluk hidup selanjutnya adalah bernapas. Bernapas respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tumbuh, manusia, hewan, tumbuhan, serta makhluk hidup lainnya ada di muka bumi. Bernapas dengan organ pernapasan yang berbeda-beda.
Karena menyesuaikan tempat hidupnya, manusia memiliki sistem pernapasan yang terdiri dari hidung, tenggorok, hingga evolusi dari paru-paru. Kemudian, hewan ada yang bernapas dengan paru-paru, insang, permukaan kulit, atau trakea. Hewan-hewan tertentu bahkan memiliki alat pernapasan tambahan seperti burung yang mempunyai organ pernapasan tambahan berupa pundi-pundi udara dan labirin pada organ pernapasan tambahan ikan lele. Sementara itu, tumbuhan pernapasan dan stomata yang terdapat pada daun dan lentisel di batangnya. 4. Tumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat ditandai dengan penambahan tinggi berat badan dan volume. Misalnya seperti yang kamu alami saat ini. Tinggi badan, kamu sekarang tidak seperti pada saat masih SD, kan tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga menjadi besar. Baik yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar, seperti induknya. Bijinya ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Nah, pertumbuhan perbedaan dengan perkembangan. Perkembangan adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa atau pembentangan fungsi organ pada makhluk hidup. Contohnya, pubertas yang dialami manusia, pubertas pada manusia, menandakan bahwa telah terjadi kebentangan secara seksual. Contoh lain yaitu tumbuhan yang awalnya cuman ada daun dan batang, akhirnya bisa menghasilkan bunga, buah, dan biji untuk berkembang biak. Karakteristik berikutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup akan terus berkembang biak atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan dan memperbanyak diri. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan jenis diri makhluk hidup tersebut agar tidak punah. Cara perkembangbiakan makhluk hidup pun berbeda-beda. Hewan dapat berkembang biak dengan beranak, bertelur beranak, bertunas, hingga fragmentasi atau membelah diri. Sementara tumbuhan berkembang biak secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami pada tumbuhan pun berlangsung secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tidak kawin. Misalnya, spora, membelah diri, tunas, umbi, geragi, dan akar tunggal. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan bisa melalui stek, cangkok, merunduk, dan kultur jaringan. Berikutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan. Misalnya, mata peka terhadap rangsangan cahaya, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan atau tekanan, dan lidah peka terhadap rasa zat. Pada manusia dan hewan, keduanya mempunyai sistem indera, sistem saraf, sistem hormon, dan sistem otot yang baik, sehingga mampu melihat, mendengar, mencium, mengecap rasa, dan menyentuh atau meraba. Misalnya, ketika kaki kita tiba-tiba saja terkena duri, pasti kita akan refleks dan dengan cepat mengangkat kaki sambil berteriak kesakitan. Sementara pada tumbuhan yang tidak memiliki semua sistem tersebut, tumbuhan dapat peka terhadap rangsangan cahaya, air, gaya tarik bumi, sentuhan, dan keberadaan suatu zat kimia. Kemampuan menanggapi rangsangan pada tumbuhan disebut dengan ilitas. Tanaman juga dapat bereaksi ketika mendapatkan rangsangan. Contohnya, tanaman Mimosa pudica atau putri malu
daun-daunnya akan segera menutup apabila kita menyentuhnya. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh, yaitu melakukan ekskresi atau mengeluarkan zat sisa metabolisme. Teman-teman, setelah berolahraga, tubuh kita pasti berkeringat. Saat udara terasa panas, tubuh kita akan berkeringat. Sebaliknya, saat udara dingin, kamu lebih sering buang air kecil, mengeluarkan urin. Nah, keringat dan urin tersebut merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup. Ada pula karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa dari proses respirasi. Nah, pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan yaitu berupa cairan, gas, ataupun zat padat. Teman-teman, pengeluaran zat sisa metabolisme pun dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Ekskresi, 2. Respirasi, ketiga defekasi. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu ekskresi? Ekskresi yaitu pengeluaran zat-zat sisa proses metabolisme yang dilakukan oleh kulit dan ginjal. Kulit akan mengeluarkan zat sisa berupa cairan keringat melalui kelenjar keringat yang ada di bawah kulit, sedangkan ginjal akan menyaring darah dan mengeluarkan zat sisa berupa urin. Kedua, respirasi, yaitu pengeluaran karbon dioksida atau CO2 dan uap air sebagai zat sisa proses respirasi yang dikeluarkan melalui hidung. Ketiga, defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa proses pencernaan makanan berupa tinja atau feses melalui anus. Nah, teman-teman, untuk mengeluarkan zat sisa tersebut diperlukan adanya sistem pengeluaran yang baik dalam tubuh agar proses pengeluarannya dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, teman-teman perlu menjaga makanan ya agar proses pengeluaran zat sisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri yang terakhir, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana anjing dan kucing tidur? Mereka menggulungkan badannya, bukan? Apakah hewan itu menggulungkan badannya pada hari panas? Nah, teman-teman, perhatikan. Unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di punuknya. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungannya yang berair. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Semua contoh tersebut adalah bukti bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan beradaptasi membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Apabila suatu makhluk hidup tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka makhluk hidup tersebut dapat mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru yang disebut dengan bermigrasi. Adaptasi makhluk hidup pun dibedakan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi tingkah laku, adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi morfologi yaitu penyesuaian terhadap lingkungan yang berhubungan dengan bentuk tubuh. Contohnya pada tumbuhan air. Tumbuhan air mempunyai bentuk daun yang lebar dan memiliki akar yang panjang sesuai dengan lingkungan hidupnya. Lalu burung memiliki bentuk paruh dan kaki yang berbeda untuk menyesuaikan dengan jenis makanannya. Ketiga, adaptasi tingkah laku, yakni penyesuaian terhadap lingkungan yang dilakukan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, seperti cicak yang memutuskan ekornya apabila merasa tidak aman atau terancam, dan kerbau yang senang berkubang di air lumpur pada siang hari. Ketiga, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian terhadap lingkungan yang dilakukan oleh fungsi organ tubuh. Adaptasi fisiologi tidak mudah diamati karena organ terletak di dalam tubuh. Contohnya, manusia akan berkeringat saat cuaca panas dan tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga sehingga mempunyai bunga yang berbau khas. Terima kasih.
Enggak, udah makan apa? Iya, aku belum makan nih. Kamera kita lihat kan. Iya. Tapi kalau kamera Aku dengar kamu. depan ini kita lihat bukan ini. Bagus sih. Bagus. Halo teman-teman, sebelum kita masuk pada materi ciri-ciri makhluk hidup, ada pertanyaan untuk kamu nih. Pertanyaan ini, Salah. Itu. udah. Udah. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Apa benar tanah bisa? Nah, sebelum itu kamu harus tahu nih,